Dalam kasih, dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik, senang sekali saya bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari ini akan merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI Delima dengan saya Pendeta Adi Cahyono. Hari ini Selasa tanggal 13 September 2022. Saya membawakan seri tentang hidup bijak berdasarkan kitab Amsal. Hari ini kita akan belajar tentang peduli dan tulus. Sebelumnya mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, hari ini bersama kembali umat-Mu, anak-anak-Mu menghadap hadirat Tuhan untuk kami boleh membaca merenungkan firman-Mu sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan untuk kami lakukan seturut dengan firman Tuhan. Roh Kudus, kami mohon mengurapi hati, jiwa, dan pikiran kami, memampukan kami untuk mengerti dan juga memampukan untuk melakukan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca sama-sama, Bapak Ibu sekalian, hanya 2 ayat saja untuk merenungkan tema ini, yaitu Amsal 14, ayat 31 dan ayat yang ke-32. Ayat 31 dan 32. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini menurut saya sangat sederhana dan jelas untuk dipahami. Karena ini berbicara tentang 2 hal, yaitu berbicara tentang kepedulian dan yang kedua berbicara tentang ketulusan. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama, berbicara tentang kepedulian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kepedulian atau kata dasar peduli diartikan memberi, mengindahkan, memperhatikan. Saya pernah membahas dalam renungan Warta Jemaat beberapa waktu yang lalu, cukup lampau begitu ya, bahwa kalau kita peduli itu membuat orang lain menjadi indah, menjadi baik, memberi atensi, memberikan perhatian. Dan dalam kepedulian itu membutuhkan kesediaan untuk berkorban dari apa yang kita miliki. Dan menarik di ayat 31, ternyata pengamsal mengatakan bahwa orang yang memiliki kepedulian terutama kepada orang miskin itu menghormati Allahnya, penciptanya. Dengan jelas siapa menindas orang lemah menghina penciptanya. Jadi sebaliknya orang yang tidak peduli dengan orang-orang miskin, orang bahkan menindasnya, itu tidak menghargai penciptanya, bahkan menghina. Ayat ini sederhana sekali Bapak Saudara untuk bisa dipahami bahwa ketika kita tidak peduli bahkan menindas orang-orang yang miskin, kekurangan, artinya kita mengambil keuntungan dari mereka, mengeksploitasi mereka, maka kita menghina Allah Sang Pencipta. Bapak Saudara, beberapa waktu yang lalu mungkin viral ya di YouTube atau reel Facebook atau reel YouTube itu ada orang yang kelihatannya baik, memberi sedekah, memberi sumbangan kepada orang yang miskin, pemulung, kadang tukang gojek. Tetapi itu ternyata diekspos, dijadikan konten. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Maaf ini ya, bukan berarti sirik atau iri dengan penghasilan orang, tetapi apa yang dia berikan kepada orang yang miskin itu, ternyata keuntungan yang dia peroleh dengan membuat konten itu justru berlipat-lipat dari apa yang dia berikan. Nah, Bapak Saudara, ini menjadi sesuatu yang harus kita kritisi,
terutama cermati dengan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ketika kita menindas, menindas itu termasuk bukan hanya melakukan pemaksaan kepada orang yang lemah, tetapi ketika kita mengeksploitasi, mengambil keuntungan dengan paksa, itu ya menjadi sesuatu yang menghina penciptanya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal peduli ini kita harus berusaha melakukannya dengan tulus. Maka ayat yang ke-32 ini relate, walaupun kitab Amsal tidak selalu berkorelasi ayat satu dengan sebelumnya dan seterusnya, karena memang itu merupakan kumpulan kata-kata hikmat, tetapi kita bersyukur ayat ini menurut saya related, bahasanya anak sekarang ya, terkait orang yang peduli itu harus melakukan dengan ketulusan. Bahkan pengamsal mengatakan ketulusan itu menjadi benteng, menjadi penolong bagi orang yang sungguh-sungguh baik, peduli dan mau peduli kepada orang lain. Bapak Saudara, ayat ini mau menegaskan bahwa ketika orang berbuat baik dengan ketulusan, dengan kesungguhan, mungkin suatu ketika dia tidak dianggap, bahkan disepelekan, diremehkan, bahkan ditolak. Tetapi pengamsal menuliskan bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan, kepedulian dengan ketulusan, maka itu akan menjadi pelindungnya. Kalau saya membahasakan dengan kalimat saya yang coba saya sederhanakan, Bapak-Ibu sekalian, bahwa orang yang sungguh-sungguh tulus melakukan kebaikan, kebenaran, bukan hanya Tuhan yang melindungi, tapi nanti itu akan menuai hasilnya. Saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Yesus ya dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 6. Ini rangkaian khotbah di bukit. Saya tidak baca seluruhnya, tapi ayat 3 dan 4 saja, Bapak sekalian. Ayat mengatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, ini ajaran Yesus, konteksnya adalah banyak orang-orang, terutama pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin yang kelihatannya baik. Mereka memberi sedekah, memberi eh, melakukan sesuatu, membantu orang-orang, tetapi itu penuh dengan kemunafikan karena dilakukan, ditunjukkan di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Nah, Yesus dalam konteks itu mengajarkan kalau kamu berbuat baik, menyatakan kepedulian, lakukanlah dengan cara yang tersembunyi. Tersembunyi itu bukan berarti kalau memberi tidak boleh tahu orang lain, Bapak Saudara. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah kalau kita mau berbuat baik, peduli ke orang lain, nggak perlu dipamer-pamerin, nggak perlu digembor-gemborin, nggak perlu diviralkan, nggak perlu untuk disombong-sombongkan. Itu maksudnya. Bukan berarti orang lain nggak boleh tahu. Kalau orang lain toh pada akhirnya tahu, ya itu sudah dengan sendirinya akan ada waktunya gitu ya. Tetapi yang dipersoalkan Yesus adalah kemunafikannya, kelihatannya baik, kelihatannya menolong, membantu, tetapi demi keuntungan sendiri. Keuntungan itu bisa popularitas, bisa kekayaan materi, bisa kedudukan jabatan. Nah, saudara, orang-orang bijak melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Dan hari ini kita belajar tentang peduli dan tulus. Banyak orang bisa peduli, tetapi banyak motif di belakangnya. Kalau anak-anak sekarang bilang, nggak tulus tapi modus gitu ya. Ya itu yang harus kita sadari. Orang-orang bijak akan melakukan kepedulian dengan tulus, tanpa mencari imbalan, keuntungan. Kadang-kadang kita tidak mendapat ucapan terima kasih pun, oke. Okay. Bahkan ketika disepelekan, ditolak, tidak akan berkecil hati. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia berikan, apa yang dilakukan kebaikan itu. Tuhan tahu seperti kata Yesus tadi. Bapa di surga itu tahu upahnya itu tadi, seperti Bang Amsal bilang, ya dia akan menjadi pelindung. Upah tidak harus selalu materi, berkat tidak harus selalu materi dari Tuhan. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dari orang yang memfitnah,
Perlindungan Tuhan dari orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, mencelakakan kita. Itu semua juga upah dari Tuhan. So, mari mulai hari ini, Mbak Saudara, kita jadi orang-orang yang peduli tetapi dengan tulus. Terutama ketika melihat orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi orang bijak. Kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar tentang firman Tuhan untuk menjadi orang yang peduli dan tulus. Ajar kami Tuhan untuk terus menghargai ciptaan-Mu, terutama orang-orang yang dalam keadaan berkekurangan, kesulitan, berbeban berat. Mampukan kami peka dan mau memperhatikan dan berkorban, membantu mereka sesuai dengan berkat dan kesanggupan yang kami miliki. Maupun dimampukan untuk melakukannya dengan ketulusan, bukan untuk dipamer-pamerkan, apapun diviralkan Tuhan. Kiranya semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman-Mu terus hidup dan berlaku dalam hati jiwa pikiran anak-anak-Mu, bertumbuh subur, berbuah lebat, semakin banyak orang dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan anak-anak-Mu Tuhan, tentangin kasih kuasa Tuhan, terutama untuk anak-Mu, Bapak Indra Septian yang hari ini berulang tahun. Tuhan berkati, dengan sukacita bahagia, dimanapun dia berada, berkarya, bekerja. Tuhan berikan senantiasa ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, mengasihi keluarganya, menyayangi keluarganya Tuhan, dan juga boleh seru setia kepada Tuhan. Kami serahkan untuk bangsa negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan, kiranya karya Tuhan terus nyata di tengah bangsa ini, terutama melalui anak-anak-Mu Tuhan, yang Tuhan percayakan menjadi pejabat-pejabat, menjadi orang-orang pemerintahan yang memiliki kedudukan-kedudukan dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, bahkan dalam pemerintahan, baik di lingkup legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Kami semua anak-anak Tuhan juga terus boleh menyatakan karya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami naikkan doa Bapa kami pada saat ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkatimu. Haleluya. Amin.